Cerita dimulai dengan sopir kepercayaan seorang pendeta duduk termenung. Raut wajahnya penuh kebimbangan. Ia membuka buku catatannya, menuliskan kegelisahannya. Apakah ia harus melakukannya atau tidak? Setelah menimbang cukup lama, ia mengambil keputusan. Namun, tanpa ia sadari, langkahnya saat itu akan membuka pintu bagi sesuatu yang tak terduga. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak di channel Jamur Story ini, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Dan kisah nyata kali ini berjudul Sopir Berniat Malah Berujung Dijadikan Mumi. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2015 di Malang, Jawa Timur. Seorang wanita bernama Yulianti Dwi Astuti Limanto, berusia 59 tahun. Ia adalah seorang pendeta pembantu di GBI Diaspora Sejahtera di Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia tinggal di perumahan Istana Bedali Agung, Malang. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, rumahnya rutin digunakan untuk acara doa bersama. Pada hari Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2015, seperti biasa, sejumlah jemaat datang ke rumahnya untuk berdoa. Namun, pintu rumahnya tertutup rapat. Dan meski sudah mengetuk serta memanggil berkali-kali, tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pulang. 2 hari kemudian, Jumat tanggal 6 Maret, jemaat kembali sesuai jadwal untuk acara doa. Namun, situasinya tetap sama. Pintu rumah terkunci dan tidak ada jawaban meski sudah dipanggil. Jemaat pun khawatir, hingga mereka melaporkan kejadian itu ke Polsek Lawang. Saat polisi tiba, mereka mendobrak masuk, dan mereka disambut oleh pemandangan yang mengerikan. Jasad pendeta ditemukan membusuk di kamar mandi, diduga penuh beberapa hari sebelumnya. Wajahnya dililit lakban seperti mumi, dan ada kepala akibat benda tumpul yang sepertinya adalah batu, karena terdapat sebuah batu berlumuran ditemukan di dekat tubuhnya. Polisi mulai menyelidiki, menanyai jemaat dan warga sekitar. Salah satu tetangga menyebut nama Nandu, mantan sopir pendeta yang diduga terlibat. Karena pada hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, ia mendengar pertengkaran antara pendeta Yuli dan seseorang yang diduga Nandu. Tetangga juga melihat mobil Datsun Go milik pendeta Yuli dibawa pergi. Polisi akhirnya mencari dan menginterogasi Nandu, tapi ia membantah tuduhan tersebut. Ia mengaku sudah lama berhenti sebagai sopir pendeta. Posisinya digantikan oleh Albert Nego alias Ego. Dugaan pun berubah, sopir baru Ego menjadi terduga utama. Polisi mendatangi rumah mertuanya di Desa Songsong, Kecamatan Singosari, Malang. Namun, Ego mengetahui keberadaan polisi dan melarikan diri lewat pintu belakang. Meski gagal menangkapnya, polisi menemukan mobil Datsun Go dan barang-barang milik pendeta Yuli di lokasi tersebut. Selama beberapa hari, polisi terus memburu Ego dengan bantuan anjing pelacaknya. Akhirnya,
Pada hari Selasa, tanggal 10 Maret tahun 2015, 5 hari setelah jasad pendeta Yuli ditemukan, masyarakat melaporkan keberadaan Ego di dekat Sungai Karangkunci, Desa Randu Agung, Singosari. Polisi segera mengintai dan menyergapnya saat Ego duduk di tepi sungai. Karena perlengkapan terbatas, polisi terpaksa menggunakan sebatang kayu penyangga tanaman kacang sebagai alat untuk menodong Ego. Hal ini memicu kemarahan pemilik lahan yang memprotes karena tanamannya dirusak. Namun, setelah diberi penjelasan mengenai operasi tersebut, pemilik lahan akhirnya mengerti. Ego berhasil diringkus dan segera dibawa ke Polsek Singosari. Di tahanan, Ego memberikan penjelasan kepada polisi dan wartawan tentang kejadian yang terjadi. "Saya tidak berniat membunuh Ibu Yuli," katanya. Ego mengungkapkan bahwa ia telah merencanakan untuk merampok rumah pendeta dan sempat menuliskan rencana itu di sebuah buku karena merasa bimbang. Pada hari kejadian, hari Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2015, ia datang ke rumah pendeta sekitar pukul 5 pagi, berpura-pura menanyakan apakah ada kegiatan ibadah. Saat ia masuk ke kamar tidur dan membuka lemari, pendeta Yuli terbangun dan marah. "Kamu maling," teriaknya, sambil menuduh Ego yang juga telah mencuri barang-barang milik gereja. Ego juga menjelaskan bahwa pendeta Yuli juga menuduhnya mengasuh sopir lama Nando agar berhenti tanpa pamit. Saat itu, Ibu Yuli hendak menghubungi ayah Ego untuk memberitahukan tingkahnya. Karena panik dan juga marah dengan tuduhan tersebut, Ego bergegas merampas ponsel milik pendeta Yuli. HP terjatuh dan Ibu Yuli berusaha mengambilnya. "Saat itu, saya pukul tengkuknya," ujar Ego. Kejadian itu berlangsung di ruang tengah, dan karena takut pendeta Yuli berteriak, Ego membenturkan wajahnya ke lantai. Saat itu saya lihat Ibu Yuli pingsan. Langsung saya seret ke kamar mandi. Di kamar, pendeta Yuli tiba-tiba sadar dan mencoba melarikan diri. Ego yang panik segera mengambil batu besar yang digunakan untuk menjaga mobil dan digunakan untuk kepala, tengkuk, dan badan pendeta Yuli hingga ambruk. Ia lalu menyeret tubuhnya ke kamar mandi, melilitkan lakban ke wajahnya, dan menutupi tubuhnya dengan selimut. Setelah itu, Ego mengambil perhiasan, emas, uang tunai, beberapa ponsel, dan barang lainnya milik pendeta. Ia berencana membuang jasad dengan mobil Datsun Go milik pendeta. Namun batal karena ada saja warga yang melintas saat ia akan menggotong tubuh Ibu Yuli. Ia khawatir ada warga yang melihatnya. Akhirnya, ia meninggalkan jasad itu di kamar mandi dan melarikan diri dengan mobil serta barang curian. Perhiasan dan ponsel yang dicuri dijualnya di pasar Lawang. Ego melanjutkan perjalanan menuju rumah mertuanya di Dusun Songsong, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, di mana istri dan anak-anaknya tinggal. Kepada istri dan mertuanya, Ego berbohong, mengaku bahwa selama ini ia bekerja di Pasuruan dan kebetulan diizinkan bos untuk membawa pulang mobil Datsun Go. Meskipun ia beralasan pulang karena merindukan anak, istri dan mertuanya curiga. Mereka tahu bahwa Ego dan istrinya sudah pisah ranjang selama 2 bulan, dan Ego mengaku bekerja di Freeport, Papua, yang ternyata semua itu bohong. Istri dan mertuanya merasa aneh dengan perubahan sikap Ego yang tiba-tiba pulang membawa uang banyak dan berperilaku royal. Ego memberi istrinya Ari Wulandari uang 2 juta rupiah dan sebuah ponsel, serta memberikan 500 ribu rupiah kepada mertuanya. Bak orang kaya, Ego mengajak istrinya menyewa villa di Kota Batu. Namun, setelah kembali dari Kota Batu, mereka menemukan polisi sudah berada di rumah mertua mencari Ego. Ketakutan, Ego langsung melarikan diri.
Selama bersembunyi di sekitar Sungai Karangkunci, Desa Randu Agung, Singosari, Ego merasa dihantui bayangan Pendeta Yuli. Saya sering melihat sosok menyerupai Ibu Yuli. Saya sangat takut, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bertahan hidup dengan makan tebu dan tanaman, merasa takut ketahuan. Sebenarnya, saya sudah mau menyerahkan diri, tapi keduluan ditangkap polisi. Ketika ditanya apakah ia memiliki hubungan asmara dengan Pendeta Yuli, Ego menegaskan tidak. Ia hanya bekerja sebagai sopir. Saat terungkap bahwa Ego telah membunuh pendeta, istri dan mertuanya terkejut. Istri Ego yang datang menjenguknya di tahanan berkata pasrah. Meski ia memaafkan Ego, ia tahu proses hukum tetap berlanjut. Persidangan kasus pembunuhan Ibu Pendeta Yulianti Limanto berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang. Majelis hakim memutuskan bahwa Ego terbukti bersalah atas pembunuhan dan perampokan. Hal-hal yang memberatkan Ego adalah aksi sadisnya yang merenggut nyawa korban dan mencuri barang-barang berharga, serta menikmati hasil kejahatan tersebut. Namun, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yaitu pengakuan Ego yang jujur, tidak berbelit-belit selama persidangan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan fakta bahwa dua anaknya masih kecil. Akhirnya, Ego dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Ego yang memiliki nama lengkap Abednego Rudianto berusia 28 tahun. Ternyata menyimpan banyak rahasia. Meski selama ini bekerja sebagai supir pendeta, Ego ternyata sudah memeluk agama istrinya 6 bulan sebelumnya. Namun, ia merahasiakan hal tersebut, tetap beribadah ke gereja untuk kamuflase agar pendeta memberinya pekerjaan. Orang tua saya juga tidak tahu saya mualaf, ujar Ego. Saya merampok rumah Ibu Yulianti karena saya butuh uang untuk bayar hutang. Utang Ego menumpuk, termasuk utang bisnis dan judi. Setelah terungkap bahwa Ego telah membunuh pendeta, ayahnya mengungsi dari rumah mereka di Desa Bendali Lawang untuk menenangkan diri. Ego yang sejak kecil dimanjakan orang tua, akhirnya melampaui batas dengan tindakan kriminal yang mengerikan. Meski keluarganya sudah lama mengenal baik Pendeta Yuli. Kasus pembunuhan Ibu Pendeta Yulianti Limanto ini mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan. Ego yang terjerat utang dan kebohongan memilih jalan kekerasan dan kejahatan yang merugikan orang lain. Meski memiliki keluarga, dia justru menyembunyikan masalahnya dan membuat keputusan fatal yang berujung pada penyesalan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk tidak lari dari masalah dan selalu mencari jalan yang benar tanpa merugikan orang lain. Oke guys, cukup sekian video yang saya bawakan kali ini. Kritik dan saran mohon dibantu. Komentar ada di bawah. Salam waspada guys. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye guys.